Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pencinta sampan. Saya Pater Domi Kevi SVD kembali menyapa Anda dimanapun saat ini Anda berada. Semoga sampan mendapati Anda dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam sharing dengan seorang misionaris teman kelas yang bertugas di Brazil, ia berkata demikian, teman, ketika mengumumkan penempatan awal pada kaul kekal, menyebut luar negeri, banyak orang akan bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Tapi ketika menyebut teman-teman yang bekerja di Indonesia, semuanya diam, seolah-olah tidak ada apa-apanya. Namun apa yang terjadi sesuai dengan pengalaman kami ketika berada di tempat misi adalah bahwa tingkat kesulitannya jauh lebih rumit daripada di Indonesia. Disoraki ketika menyebut nama luar negeri, tetapi pelayanannya tidak mudah. Kita harus berhadapan dengan geng narkoba, kita harus berhadapan dengan alam yang begitu keras. Saudara-saudari terkasih, memang kalau menyebut tentang hal-hal yang hebat, semua akan bersorak, menyoraki seolah-olah bahwa itu adalah sebuah keunggulan dan kelebihan. Tetapi jika orang memikirkan pelayanannya, semua orang pasti akan terdiam karena tidak semudah yang kita pikirkan. Hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk merefleksikan pelayanan atau jabatan dan kedudukan. Judul ini sebenarnya bisa bermakna seolah-olah adalah dua hal yang terpisah. Sebenarnya sama, namun dalam prakteknya kita terkesan untuk membuatnya terpisah. Pelayanan ada di suatu tempat tersendiri dan pengorbanan itu ada di tempat tersendiri. Dua hal yang berbeda, tergantung tingkat kenyamanannya. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar Yesus memberitahukan tentang penderitaan yang akan ia lalui di Yerusalem. Selesai mengungkapkan tentang jalan salib yang akan dihadapi, seorang ibu datang, yakni Petrus dan Yohanes, dan meminta jabatan atau meminta hak istimewa di dalam kerajaan Allah. Yesus mengingatkan mereka bahwa soal duduk di sebelah kiri atau sebelah kanan, Yesus tidak memiliki hak. Hanya orang-orang yang akan meminum cawan dari cawan Yesus itulah, artinya mengikuti jalan penderitaan itulah yang pantas untuk mendapatkan kedudukan yang layak di hadapan Allah. Yang menarik adalah ketika Yesus baru saja berbicara tentang pengorbanan, pelayanan yang harus dilalui di dunia ini, para murid justru berpikir berbeda soal hak istimewa, tentang kedudukan, tentang keselamatan yang harus mereka dapat. Sebenarnya Yesus mau mengajak kita untuk menyatukan dua hal ini, bahwa untuk mendapatkan keselamatan di akhirat, soal duduk di sebelah kiri atau sebelah kanan, itu diperoleh melalui jalan salib, sebagaimana yang Yesus lakukan itu. Menerima semua penderitaan, menerima semua hujatan, dan setelah orang mampu melewati hal itu,
dengan sendirinya keselamatan itu akan diberikan oleh Allah bagi mereka yang tabah dan beriman menjalani hidup di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, kita belajar dari Yeremia. Ada persekongkolan sekelompok orang untuk menjatuhkan dia karena Yeremia selalu menunjukkan jalan Tuhan, memberikan nasihat jalan yang benar, tetapi bahwa ternyata tidak semua orang menerima jalan yang benar itu dan dianggap itu sebagai sebuah ajaran yang memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah orang bodoh. Berhadapan dengan ini, yang diandalkan oleh Yeremia adalah Tuhan. Bahwa banyak orang sudah menggali lubang di depan matanya, dan hanya Tuhan yang bisa membantu dan menolongnya. Saudara-saudari terkasih, tentunya kita tidak berdoa kepada Tuhan memohon supaya hidup kita dimuluskan dari berbagai macam cobaan dan tantangan dan kita mendapatkan hak istimewa dari Tuhan. Tetapi kita berdoa semoga kita kuat menghadapi setiap cobaan, tantangan, berbagai macam salib kecil atau besar yang ada di dunia ini, yang harus kita lakukan dengan penuh iman dan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menolong orang yang benar, yang memperjuangkan kebenaran Allah. Tuhan memberkati kita semua.